Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya Viola Bastiarani bersama dengan teman-teman akan mempresentasikan hasil analisis saham yang telah kami kerjakan, yaitu adalah saham emiten Bank BBNI. Teman-teman saya itu yang pertama ada Saya Siva Windriani. Saya Reza Yulestari. Dan kami dari ke tim 6. Langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu mengenai business description. Bank Negara Indonesia didirikan pada 5 Juli 1946 di Indonesia sebagai bank sentral pada tahun 1968. Selain itu, bisnis modelnya itu berbagai produk dan layanan perbankan di Indonesia. Selain itu, terdapat juga di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Perusahaan ini menawarkan produk giro, tabungan, dan pasar uang. Selanjutnya ada tinjauan makroekonomi. Di sini tuh ada economic growth, yaitu ekonomi global ini diperkirakan akan stabil setelah pemulihan bertahap dari pandemi COVID-19, konflik di Ukraina, dan pembukaan kembali ekonomi Cina. Selanjutnya ada Indonesian Economic Growth. Jadi secara umum ini tahun 2023 diprediksi sebagai tahun yang penuh tantangan. Namun perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh kuat dibanding sebagian besar negara lainnya. Selanjutnya ada juga Indonesian Economy. Jadi menurut proyeksi makroekonomi yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2023, perekonomian diperkirakan tumbuh sebesar 5%. Oke, selanjutnya kita ke tinjauan industri ya. Tinjauan industri ini yang pertama ada National Economic Growth. Jadi kinerja perekonomian nasional menguat di tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,3%, jauh lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 3,7%. Selanjutnya ada State of the Banking Industry. Jadi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 mencapai 5,3% didorong oleh tumbuhnya konsumsi rumah tangga, investasi, serta ekspor neto. Nah, selain itu juga bank kredit growth. Jadi pertumbuhan kredit perbankan Desember 2022 tumbuh sebesar 11,4%, lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,2%. Ya, jadi di sebelah sini, di sebelah kiri saya itu ada gambar-gambar yang menunjukkan pertumbuhannya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Yang pertama itu ada National Bank with Global Capacity yang ditunjukkan dengan BNI yang memiliki jaringan kantor terluas di luar negeri yang ditunjukkan dari beberapa negara yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, New York, dan lainnya. Lalu yang kedua ada Excellent Reputation Experience in Corporate and Institutional Banking yang ditunjukkan dengan BNI yang memiliki keunggulan dalam jaringan internasional yang terbukti melalui pengalaman yang panjang dan reputasi global yang baik. Lalu selanjutnya ada widespread domestic office network to reach all levels of society. Yang dilihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga BNI yang sampai mencapai 10,2% per tahun dan pertumbuhan yang terus meningkat karena kepercayaan masyarakat sebagai salah satu faktornya. Lalu selanjutnya ada komprehensif dan kompetitif digital ecosystem. Di sini BNI memberikan layanan keuangan digital BNI yang tersedia untuk menjawab segala keperluan dan kebutuhan nasabah secara end-to-end dengan fokus menggarap potensi bisnis nasabah. Lalu yang terakhir ada Bank with Leading Sustainable Finance Practices in Indonesia. Jadi di sini ada beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh BNI untuk mewujudkan komitmennya, seperti penerbitan Green Bond yang ditunjukkan untuk pembiayaan kembali proyek-proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan. Selanjutnya untuk investment risk akan dilanjutkan oleh teman saya. Investment risk terbagi menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko spesifik. Risiko sistematis ini risiko secara global ya, jadi risiko ekonomi dan geopolitik
menjadi RS1 dan risiko bencana atau pandemi menjadi RS2. Jadi tantangan bagi BNI khususnya perbankan nasional pada umumnya muncul dari faktor eksternal khususnya perekonomian global yang berimbas pada kondisi perekonomian nasional. Selanjutnya ada risiko bencana atau pandemi. Bencana nasional atau penyebaran penyakit menular seperti COVID-19 memiliki dampak signifikan ke semua lini industri termasuk perbankan. Ya. Selanjutnya ada risiko spesifik. Yang pertama itu ada risiko kredit. Jadi risiko kredit itu adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Selanjutnya ada risiko pasar. Ya, risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Ya, jadi ada mitigasinya juga di sini BNI melakukan pengukuran risiko pasar secara periodik. Risiko likuiditas. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan. Selanjutnya ada risiko operasional. Risiko operasional ini adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya mengenai analisis keuangan, di sini dapat disimpulkan bahwa BNI memiliki antisipasi dan daya tahan yang bagus dalam menghadapi tantangan yang ditunjukkan dengan Bank BNI ini tetap konsisten dalam memperkuat strategi operasional bisnis yang sehat dan berkelanjutan dengan selalu memantau mitigasi risiko. Lalu selanjutnya ada revenue that continues to increase. Jadi pendapatannya di sini selalu meningkat dari laba bersih, pendapatan bunga perseroan, dan juga kenaikan beban dan juga penurunan dari beban operasional perseroan yang ditujukan yang membuat hal ini positif menjadi poin positif untuk menaruh saham di Bank BNI. Lalu selanjutnya ada capacity to distribute dividends at larger ratios and values. Jadi di sini Bank BNI menyetujui pembagian dividen sebesar 40% atau senilai 7,32 triliun yang mana hal ini mengalami kenaikan 2,69 kali lipat dari total dividen tahun lalu. Tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Lalu selanjutnya ada successful credit risk management performance. Jadi di sini melalui implementasi dan penguatan tim optimalisasi dari pengelolaan LAR kualitas kredit BNI yang berhasil dijaga dan mengalami perbaikan. Baik, selanjutnya untuk valuasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada valuasi. Bank Negara Indonesia melakukan aksi korporasi untuk melakukan stock split. Nah, stock split ini itu mempunyai pelaku investor itu akan lebih aktif untuk berinvestasi di saham BNI karena meningkatkan jumlah saham yang beredar. Sisi valuasi, rasio price to book value BNI itu di kisaran 1:2. Lanjut. Selain itu, aksi korporasi ini membuat nilai nominal saham emiten berubah menjadi 3.750 per saham. Sebelumnya itu sebesar 7.500. Lanjut. Untuk technical analysis, kami menggunakan metode moving average. Terlihat pada grafik ya di sebelah itu dalam mingguan BNI di atas MA 200 yang didasarkan pada syarat sesuatu yang jelas dalam menentukan keadaan atau posisi tren naik. Sehingga kami memutuskan untuk melakukan buy pada saham BNI dikarenakan saham ini masih dalam tren bullish dan masih di atas MA 200. Lanjut ke teman saya. Oke, selanjutnya untuk investment summary. Jadi di sini kami menyimpulkan bahwa kami menyarankan untuk berinvestasi atau menaruh saham di PT Bank BNI ini karena salah satu faktornya adalah BNI ini merupakan salah satu dari deretan yang patut untuk dikoleksi karena memiliki sejumlah faktor yang menguntungkan, yaitu salah satu dari 4 bank besar di Indonesia yang memiliki market share dominan, juga pertumbuhan layanan
yang tidak ketinggalan untuk BNI lakukan, yaitu transformasi digital. Seperti menghadirkan banyak fitur di platform mobile banking untuk memudahkan nasabah, termasuk fitur membuka rekening tanpa perlu ke cabang. Jadi dari segala faktor yang disebutkan tadi, kami sangat merekomendasikan dalam berinvestasi karena hal-hal menguntungkan yang dapat diberikan oleh Bank BNI. Sekian presentasi dari tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.